Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Presiden Joko Widodo tak menyia-nyiakan momen sangat penting dan spesial, yakni pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD RI Senayan, Jakarta, Rabu 16 Agustus lalu. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan curhat alias curahan hati tentang berbagai sebutan dan tudingan kepadanya yang selama ini beredar di masyarakat. Curhat Presiden Joko Widodo dalam forum terhormat itu sangat mengagetkan karena Joko Widodo seharusnya fokus kepada penyampaian laporan kemajuan yang dicapai pemerintah dan tantangan negeri ini menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain itu, laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Curhat Joko Widodo itu terkesan mendegradasi pidato kenegaraan. Salah satunya adalah mantan wali kota Solo itu menepis sebutan Pak Lurah yang di kalangan partai politik merupakan hal yang lazim disampaikan dalam pembicaraan informal. Sebutan Pak Lurah memang ditujukan kepada Joko Widodo sebagai sindiran. Tak heran jika berkembang narasi menunggu arahan Pak Lurah. Dalam curhatnya, Joko Widodo membantah cawe-cawe dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Pasalnya, mantan gubernur DKI ini menyatakan bukan ketua umum partai politik. Menurutnya, pencapresan dan pencawapresan itu adalah ranah ketum parpol. Saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia, tandasnya. Jokowi tampaknya sulit menghapus sebutan Pak Lurah dan tudingan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Awalnya dalam berbagai kesempatan, Joko Widodo belak-belakan menyatakan akan cawe-cawe dalam suksesi kepemimpinan nasional. Hal itu, kata Joko Widodo, dilakukan agar tidak ada riak-riak yang membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, lanjutnya, cawe-cawe dilakukan agar kandidat presiden dan wakil presiden yang terpilih bisa melanjutkan program kerjanya. Seiring dengan pernyataan cawe-cawe itu, Joko Widodo juga diduga melakukan endorsement kepada baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam berbagai momen. Belakangan kode-kode untuk Prabowo lebih intensif, baik dalam pertemuan 4 di Istana Negara dan berbagai kegiatan kenegaraan. Tak hanya itu, relawan pro Joko Widodo atau Projo juga terang-terangan mendukung mantan Danjen Kopassus itu sebagai capres 2024. Tak heran bila elektabilitas Prabowo melesat belakangan ini. Presiden Joko Widodo harus kembali ke jati dirinya sebagai negarawan. Belum terlambat Joko Widodo untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang kelompok politik manapun. Bangsa Indonesia merindukan akhirnya sosok pengayom di tengah defisit kenegarawan di Republik ini. Karena itu, Joko Widodo perlu tampil di depan sebagai sosok yang memberikan keteladanan dalam berbangsa dan bernegara. Presiden Joko Widodo tak perlu merisaukan siapapun yang terpilih dalam kontestasi Pilpres 2024. Rakyat sudah cerdas. Mereka tahu siapa calon pemimpin yang harus mereka pilih guna membawa Indonesia maju, sejahtera, berkeadilan, dan disegani di tingkat global. Tenang saja Pak Lurah, oh maaf Pak Presiden. Tapi perlu saya tegaskan,
saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, Inilah saat-saat ketika Presiden Joko Widodo memasuki ruang sidang tahunan MPR di Kompleks Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Presiden Joko Widodo selalu mengenakan pakaian adat saat menghadiri sidang tahunan MPR. Kali ini Presiden mengenakan pakaian adat Tanimbar dari Maluku. Presiden juga mengenakan kemeja dan kain tenun dan penutup kepala yakni suar bebek ulu dan somalai yang dihiasi dengan bulu burung cendrawasih. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat khas Demang dari Betawi. Dan Ketua DPR RI Puan Maharani mengenakan baju adat Dayak dari Kalimantan Barat. Selain pakaian adat yang dikenakan, ada satu hal yang menarik perhatian publik dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Presiden seperti ingin curhat mengenai munculnya banyak ejekan yang disampaikan kepada dirinya. saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Dimintai tanggapan soal pidato Presiden Joko Widodo yang bernada curhat, Rocky Gerung mengatakan bahwa tidak seharusnya Presiden menyampaikan hal-hal seperti itu di forum pidato kenegaraan. Karena ini pidato kenegaraan, ngapain hal-hal yang begitu mesti diucapin? Jadi bicara tentang visi itu, jadi kelihatannya psikologi Pak Jokowi terganggu dan itu yang memungkinkan apa yang dia sebut sebagai ini soal kecil jadi soal besar justru karena diucapkan di depan publik yang lebih luas tuh. Kan orang akan tafsirkan bahwa ternyata bukan soal kecil tuh ucapan saya yang di awalnya Pak Jokowi udah itu soal kecil. Nah, itu masalahnya. Jadi seorang pemimpin kalau dia nggak bisa endapkan kegalauannya itu akan terbaca sebagai dendam. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan rasa sedih karena kebebasan dan demokrasi dipakai untuk melampiaskan kedengkian. Yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Menurut Rocky Gerung, sopan santun tidak hilang dari bangsa ini dalam konteks hubungan moral dan etik. Namun dalam politik tidak diperlukan sopan santun. Budaya santun tetap jalan di mana-mana di desa, bahkan mereka yang kekurangan daya beli itu tetap santun tuh. Saya bertemu orang desa tetap santun kan. Di keluarga kelas menengah juga tetap tuh. Jadi jangan anggap bahwa kesantunan itu yang dipelihara di wilayah komunitas itu harus juga dipraktekkan di wilayah publik. Nggak bisa tuh. Di wilayah publik nggak perlu ada sopan santun. Sopan santun itu kemunafikan dalam politik tuh. Jadi Pak Jokowi salah tuh. Dalam demokrasi nggak perlu ada sopan santun. Sopan santun itu ada bahasa tubuh. Kita mengangguk, kita memberi sinyal bahwa seseorang itu patut dihormati karena kedudukan etisnya, kedudukan moralnya.
Nah, pejabat publik tidak boleh kita perlakukan sebagai seseorang yang punya acuan moral kan. Kenapa? Karena pejabat publik bisa menyengsarakan kita. Jadi kita nggak boleh santun pada mereka.